Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mikael MM. Kali ini kami membuat video untuk memenuhi tugas UTS dengan anggota kelompok dengan saya sendiri Dika Fitrianta ini dengan NIM 28920500035. Dan saya Gabriel Surya Harja, NIM-nya 28921500266. Saya Retno Wijayanti dengan NIM 289205559. Saya dengan Novita Ramadhani dengan 2892050011. Saya Ferry Radi Saputra 2892050099. Oke, kita masuk ke definisi ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah ilmu terapan yang menggabungkan antara teori ekonomi dan mekanisme dalam sebuah pengambilan keputusan. Dengan hal ini, perusahaan harus dapat mencapai tujuannya dengan lebih praktis dan akurat. Selain itu, konsep dari ilmu manajemen yang satu ini adalah melakukan strategi pengelolaan perusahaan secara efektif. Hal ini dilakukan dengan mengambil keputusan, melaksanakan kegiatan, dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, dengan pemahaman yang cermat, pengetahuan ini dapat diimplementasikan baik secara internal maupun secara eksternal. Selanjutnya kita ngebahas tentang tujuan ekonomi manajerial. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, bahwa tujuan dari penggunaan ilmu manajemen itu adalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam mencapai target. Selanjutnya yaitu tentu saja jika kita berbicara perihal profil dari sebuah instansi atau perusahaan, tujuan mendirikan sebuah usaha sendiri itu tidak lain yaitu mendapatkan maupun mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan ekonomi manajerial itu adalah mendukung proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Next, selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang satu, ilmu administrasi bisnis. Penerapan ilmu lain seperti administrasi bisnis juga sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di bidang ekonomi. Peran manajemen bisnis termasuk keuangan, sumber daya manusia, manajemen manajerial, dan akuntansi. Ruang lingkup ekonomi manajerial yang kedua yaitu teknik pengambilan keputusan. Dalam ruang lingkup manajemen ekonomi juga membutuhkan metode pengambilan keputusan yang akurat. Manajemen dapat membuat keputusan berdasarkan kesiapan sumber daya seperti material money method. Untuk mencapai hasil yang optimal, prinsip ekonomi dan ekonomi perlu dipadukan dalam pengambilan keputusan. Oke, lalu poin ketiga yaitu ilmu keputusan. Kata ekonometrika berarti ilmu yang membahas dasar-dasar berbagai masalah, mulai dari perhitungan hubungan ekonomi dengan matematika dan statistika untuk mencapai tujuannya secara efektif, efisien, serta optimal. Selanjutnya teori ekonomi. Penggunaan teori ekonomi dalam pengambilan keputusan itu merupakan salah satu dasar dalam ruang lingkup ilmu manajemen suatu perusahaan. Adapun ilmu ekonomi ini sendiri terbagi lagi menjadi dua bidang utama yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro itu berhubungan dengan sistem perdagangan, sumber daya, perilaku ekonomi, dan individu. Sedangkan untuk ekonomi makro itu terkait produksi, pendapatan, investasi, dan lapangan pekerjaan. Demikian pemaparan materi dari kelompok 1. Semoga apa yang kita sudah sampaikan akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini saya Mulia, ada Kak Firial, ada Amelia Nur Karomah, Despiani Natalia, dan Agus Irfando. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit tentang teknik optimasi dan peralatan manajemen. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit tentang teknik optimasi dan peralatan manajemen guna untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah ekonomi manajerial. Berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Kaufirial Mustafa Kamal.
yang kedua Muriah, yang ketiga Amelia Nur Karomah, yang keempat Despiani Natalia, dan yang keempat Agus Irfando. Pendahuluan. Ekonomi manajerial sebagai penerapan teori ekonomi dan peralatan ilmu pengambilan keputusan untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai tujuan dan maksudnya dengan cara yang efisien. Tujuan maksimisasi laba atau nilai perusahaan atau meminimumkan biaya dengan kendala tertentu. Slide selanjutnya, silakan. Selanjutnya ada teknik optimasi, pengertian metode untuk memaksimalkan atau meminimumkan fungsi tujuan perusahaan. Teknik optimasi memberikan alternatif pemecahan atau solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk yang pertama persamaan, yang kedua tabel, yang ketiga grafik. Bila hubungannya sederhana, tabel dan atau grafik dapat mencakupi. Namun bila hubungannya rumit, maka harus dibentuk sebuah persamaan. Selanjutnya yang kedua ada hubungan biaya total, rata-rata, dan marginal. Yang pertama hubungan konsep dan ukuran total, rata-rata dan marginal penting dalam analisis optimasi. Yang kedua, hubungan ini akan digunakan apabila kita berbincang tentang penerimaan, produksi, biaya, atau laba. Poin yang terakhir ada dipergunakan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan memaksimalkan keuntungan atau contoh paling penting dan perilaku mengoptimalkan perusahaan. Terima kasih. Yang ketiga, analisis optimasi. Analisis optimasi adalah analisis yang digunakan untuk mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output yang memaksimumkan laba. Terdapat beberapa cara. Yang pertama, maksimasi laba dengan pendekatan penerimaan total dan biaya total. Kedua, optimasi dengan analisis marginal. Dan yang ketiga, optimasi dengan kalkulus diferensial atau dengan konsep diferensial dan turunan. Dan yang keempat, kalkulus diferensial. Yang pertama, analisis optimasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tepat menggunakan kalkulus diferensial yang didasarkan pada konsep turunan. Yang kedua, bermanfaat bagi masalah optimasi terkendala. Dan yang ketiga, fungsinya sama dengan F kali X. Yang keempat, jika menentukan perubahan nilai maka menggunakan tanda delta sehingga menjadi delta X dan delta Y. Dan yang kelima, optimasi dengan kalkulus. Dalam mempelajari proses optimasi dengan kalkulus, mula-mula kita mempelajari bagaimana kita dapat pertama menentukan titik di mana suatu fungsi mencapai maksimum atau minimum dengan menggunakan turunan pertama, dan kedua membedakan antara maksimum dengan minimum menggunakan turunan kedua. Aturannya pertama, bila turunan kedua adalah positif kita memiliki nilai minimum, dan kedua bila turunan kedua adalah negatif kita memiliki nilai maksimum. Sekarang ke-6, optimasi terkendala. Dalam sebagian besar waktunya manajer menghadapi berbagai kendala dalam keputusan optimasi. Contoh, suatu perusahaan dapat menghadapi keterbatasan pada kapasitas produksinya atau pada ketersediaan tenaga ahli dan bahan mentah yang penting. Selain itu, masih ada kendala hukum atau lingkungan. Selanjutnya, masalah optimasi terkendala dapat dipecahkan dengan satu, optimasi terkendala dengan substitusi. Kedua, optimasi terkendala dengan metode penggali lagi. Lainnya peralatan manajemen baru optimasi. Satu, perbandingan benchmarking berarti menemukan dengan cara terbuka dan jujur bagaimana perusahaan lain dapat mengerjakan suatu dengan lebih baik atau lebih murah, sehingga perusahaan yang kita bangun dapat meniru dan berkemungkinan memperbaiki cara tersebut. Perbandingan biasanya dilakukan dengan mengadakan studi lapangan ke perusahaan lain. Baik, selanjutnya yang kedua ada manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total atau Total Quality Management atau TQM berarti secara konstan memperbaiki kualitas produk dan proses perusahaan sedemikian rupa sehingga secara konsisten memberikan nilai kepuasan yang semakin meningkat kepada pelanggan. 5 aturan untuk menentukan suksesnya suatu program TQM. Yang pertama, pejabat eksekutif perusahaan atau CEO harus secara tegas dan nyata mendukung program tersebut dengan perkataan dan perbuatan. Yang kedua, program TQM harus secara jelas menunjukkan bagaimana program tersebut menguntungkan pelanggan dan menciptakan nilai penghargaan untuk perusahaan. Yang ketiga, program TQM harus mempunyai beberapa tujuan strategi yang jelas, yaitu harus ditanyakan apa yang ingin dicapai perusahaan. Yang keempat, program TQM harus memberikan
hasil keuangan, dan kompensasi dalam waktu singkat. Orang-orang perlu melihat hasil awal yang jelas dan nyata untuk terus mendukung program tersebut. Dan yang terakhir ada program TQM seharusnya dibuat khusus untuk perusahaan tertentu. Jadi, suatu perusahaan tidak dapat hanya meniru program TQM perusahaan lain. Yang ketiga, ada rekayasa ulang atau re-engineering. Berarti perusahaan mengorganisasi perusahaan yang sama sekali baru. Selanjutnya, merestrukturisasi perusahaan untuk menyesuaikan dengan rencana tersebut. Proses tersebut melibatkan desain ulang yang radikal dari semua proses perusahaan untuk mencapai peningkatan yang tinggi dalam hal kecepatan, pelayanan, dan profitabilitas. Ada dua alasan utama untuk melakukan rekayasa ulang. Yang pertama, takut company muncul dengan produk, pelayanan, atau cara baru dalam melakukan bisnis yang akan menghancurkan perusahaan yang kita bangun. Yang kedua adalah ketamakan. Bila kita percaya bahwa proses rekayasa ulang, perusahaan kita dapat melenyapkan persaingan. Dan yang keempat ada organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar atau learning organization menghargai pembelajaran yang berkelanjutan bahwa keuntungan baik secara individu maupun secara bersama-sama, dan percaya bahwa keuntungan objektif diperoleh dari yang dan membutuhkan pembelajar yang berkelanjutan pada era informasi kita. Menurut Peter Sain, organisasi pembelajar didasarkan pada 5 komponen dasar. Yang pertama, model mental baru. Orang harus mengembangkan model mental baru dengan mengesampingkan cara berpikir yang lama dan bersedia untuk berubah. Yang kedua, pemahaman personal. Para karyawan harus belajar membuka diri kepada orang lain dan mendengar mereka ketimbang mengatakan apa yang harus mereka berbuat. Yang ketiga, pemikiran sistem. Setiap orang harus memahami bagaimana perubahan benar-benar beroperasi. Yang keempat, visi bersama. Strategi yang dilakukan bersama oleh semua pegawai perusahaan. Dan yang kelima adalah pembelajaran tim. Baik, mungkin sekian dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantang dulu. Ada yang mau kasih masukan atau bertanya atau iya bertanya? Dua-duanya ada ini kan ya, kayak metode apa optimasi. Biasanya kapan sih metode optimasi itu digunakan? Ini mau ditampung dulu apa gimana, Pak? Lanjut aja, jawabnya dulu. Makasih. Pertanyaan saudara Ragil, kapan teknik optimasi digunakan oleh perusahaan? Optimasi dilakukan itu pada saat proses produksi, karena optimasi ini digunakan untuk mencari cara paling efektif dan efisien dalam menghasilkan suatu produk agar produk yang diciptakan itu berkualitas tinggi. Oke, satu lagi. Belakang. Pertanyaannya, tolong dijelasin arti dari optimasi terkendala dan bagaimana dan seberapa penting untuk ekonomi manajerial. Terima kasih. Optimasi terkendala yaitu maksimasi atau minimasi fungsi tujuan dengan beberapa kendala, sehingga mengurangi kebebasan dari perusahaan untuk mencapai optimasi tanpa terkendala. Optimasi terkendala dapat dipecahkan dengan substitusi atau dengan metode melalui Lagrange. Makasih Kak Angel. Sama-sama. Sudah Pak. Ada 2 pertanyaan. Oh, mau lagi? Satu lagi karena yang tanya. Nah, kelompok ini nih. Aku mau nanya, sebutin 3 peralatan manajemen baru untuk optimasi. Ya, saya jawab ya pertanyaan kelompok 3. Peralatan manajemen baru untuk optimasi itu, alat yang paling penting adalah pembandingan, manajemen kualitas total, rekayasa ulang, dan organisasi pembelajaran. Ya, itu saja jawabannya. Katanya belum puas. Mudah-mudahan jawabannya cukup puas ya. Walaupun kita tidak bisa memuaskan kalian semua. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.